Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julia Indasari. Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pembuahan untuk beban gempa dengan menggunakan analisis statik ekuivalen, yaitu mencari nilai geser dasar seismik pada base shear dan gaya gempa lateral untuk perlantainya. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dipersilakan untuk mensubscribe channel ini agar mendapatkan video tutorial terbaru teknik sipil terkhususkan untuk software yang dipelajari di teknik sipil. Oke, jadi analisis statik ekuivalen. Analisis statik ekuivalen itu merupakan salah satu metode untuk menganalisis struktur gedung terhadap pembebanan gempa ya, dengan menggunakan beban gempa nominal statik yang diekuivalenkan. Nah, kemudian untuk menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung atau SNI 1726/2012, sebenarnya ini ada yang terbaru untuk tahun 2019. Kemudian analisis statik ekuivalen itu cukup dapat dilakukan pada gedung yang memiliki struktur beraturan. Namun, jika gedung yang akan kita desain itu tidak beraturan, maka kita bisa gunakan untuk analisis lanjut dengan menggunakan analisis respon dinamik, seperti menggunakan respon spektrum dan time history, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi yang akan kita bahas itu adalah beban gempa nominal statik ekuivalen yang ditetapkan oleh SNI 1726 tahun 2012. Nah, yang pertama itu, jadi intinya pada SNI 1726 2012 untuk statik ekuivalen itu kita mencari besarnya gaya geser nominal statik ekuivalen pada base shear atau perletakan di bawah ini dengan persamaan ini. Namun untuk parameter yang ada pada persamaan statik ekuivalen untuk base shear ini banyak komponen yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk FI atau gaya lateral perlantainya, jadi gaya lateral ini juga akan kita peroleh dari beban geser inilah yang kita peroleh. Kemudian kita akan input ke sub itu sebagai beban join. Oke. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan analisis statik ekuivalen. Jadi ini diambil semuanya dari SNI 2012 1726 2012 ya. Jadi yang pertama itu menentukan kategori resiko bangunan gedung untuk beban gempa. Itu pada halaman 14 sampai halaman 15. Jadi untuk resiko beban gempa, resiko bangunan itu dikelompokkan menjadi 4 kategori resiko. Itu disesuaikan dengan penggunaan atau pemanfaatan gedung yang akan kita desain. Misalkan kalau kita ingin mendesain gedung perkantoran, artinya untuk kategori resiko itu kategori 2. Nah, misalkan untuk bioskop itu kategori 3. Jadi semakin besar kategori resiko itu semakin urgent atau semakin penting bangunan tersebut. Nah, untuk kategori 1 itu lebih kepada untuk bangunan yang bersifat sementara atau seperti gudang penyimpanan atau fasilitas sementara, rumah jaga misalnya. Untuk kategori risiko 2 itu gedung perkantoran, kemudian gedung apartemen, pusat perbelanjaan. Nah, sedangkan yang ketiga itu seperti bioskop, gedung pertemuan, stadion, dan pembangkit listrik biasa. Nah, sedangkan yang untuk keempat, artinya kategori resikonya lebih tinggi, itu seperti gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Kemudian ada juga untuk fasilitas darurat lainnya. Jadi apabila jenis gedung perkantoran, maka kategori resiko yang kita pilih itu adalah kategori 2. Nah, kemudian untuk langkah kedua itu kita menentukan faktor keutamaan gempa. Jadi setelah kita memperoleh kategori resiko, misalkan kita
yang kita mau desain itu adalah gedung perkantoran, artinya kategori resikonya itu 2. Jadi untuk faktor keutamaan gempa atau IE itu adalah 1, seperti itu. Jadi ini juga tertera pada halaman 15 untuk SNI 1726/2012. Nah, selanjutnya itu kita menentukan nilai SI dan SS. Nah, SS sendiri merupakan jadi parameter percepatan respons spektral yang diambil dari peta. Nah, kalau untuk S1 itu artinya pada periode 1 detik. Untuk redamannya sama, 5%. Kemudian untuk SS itu pada periode pendek. Redamannya juga 5%. Jadi ini merupakan parameter percepatan respons spektral ya. Nah, parameter nilai SI dan SS itu bisa kita cari pada Postgame Design Spectra online, atau juga bisa kita cari dengan menggunakan lampiran gambar 910 pada lampiran SNI ya. Nah, misalkan kita mengasumsikan bahwa yang akan kita cari itu untuk daerah Bengkulu, maka nilai S1 itu 0,6 dan SS itu 1,5. Ini diperoleh dari gambar di atas. Jadi gambar di atas mungkin agak kurang jelas, jadi teman-teman bisa buka langsung SNI untuk lampiran yang paling belakang, itu lampiran 910. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat, jadi itu menentukan kelas situs. Menentukan kelas situs ini lebih kepada tanah yang akan kita jadikan fondasi untuk desain bangunan. Nah, misalkan untuk SA itu batuan keras, SB itu batuan, kemudian SC itu tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Nah, kelas situs ini diperoleh dari klasifikasi situs. Jadi pada umumnya itu kebanyakan kita menggunakan parameter dengan menentukan dari grafik NSPT seperti itu. Nah, atau juga dengan menggunakan kecepatan rata-rata gelombang geser VS, tapi ini sangat susah untuk datanya diperoleh, maka biasanya sering menggunakan data NSPT. Seperti ini misalkan NSPT diperoleh itu 30, artinya dikelompokkan ke dalam tanah sedang. Nah, di SNI pada halaman 17 sampai 19 itu juga diatur mengenai rumus untuk mencari nilai NSPT rata-rata. Jika yang diketahui itu data NSPT-nya banyak kan biasanya. Nah, maka ada juga untuk mencari rata-rata itu terhadap kedalaman, dan NSPT per kedalaman itu kan ada NSPT-nya. Mencari nilai SMS dan SM1. Jadi SM1 dan SMS itu merupakan parameter percepatan respons spektral, sama ya seperti sebelumnya. Namun itu ada pengaruhnya terhadap kelas situs. Jadi kelas situs yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencari, itu ada tertera pada halaman 21 sampai 22 pada SNI. Nah, yang pertama itu ada namanya koefisien situs FA dan koefisien situs FV ya. Nah, di sini kita peroleh dari nilai kalau ini kita peroleh dari nilai SS. Dan ini kelas situs. Misalkan kelas situs yang kita peroleh itu tanah sedang, misalkan berarti SD. Nah, kemudian SS yang kita peroleh itu lebih dari 1,25. Maka nilai FA-nya itu kita pilih 1. Nah, untuk FV sama, kelas situsnya dulu, kemudian S1 ini S1-nya berapa, maka bisa kita cari nilai FV-nya. Maka kita peroleh nilai FA 1, FV 1,5 dari soal yang sebelumnya. Nah, maka untuk persamaan SMS dan SM1, SMS itu rumusnya FA dikali SS, kemudian FV dikali S1. Nah, untuk FA kita peroleh dari grafik, kemudian SS itu pada slide sebelumnya. Kemudian FV juga pada grafik, dan S1 itu pada slide sebelumnya. Maka SMS itu kita peroleh 1,5 dan SM1 kita peroleh itu 0,9.
Nah, kemudian itu mencari nilai SDS, dan SD1 ini masih parameter percepatan spektral desain ya. Untuk mencari nilai SDS itu 2/3 dari SMS. SMS kan sudah kita cari di sini. Kemudian ini untuk SD1 itu 2/3 dari SM1, maka kita peroleh SDS itu 1 atau 2/3 dari SMS, kemudian SD1 itu 0,6. Atau juga untuk rumusnya persamaannya bisa dilihat pada halaman 22. Nah, kemudian untuk langkah ketujuh, kita membuat respon spektrum. Jadi sebenarnya ini agak kelihatan susah, tapi sebenarnya kita itu hanya membuat koordinat XY dari persamaan yang ada, seperti itu. Nah, misalkan di sini untuk SD1 sama SDS itu kan sudah kita cari nilainya, angkanya. Nah, tinggal kita plot saja ke grafik. Nah, tinggal untuk lengkung, garis lengkung ini ada parameter yang bisa kita cari dengan persamaan yang ada. Misalkan ada 3 poin ya di sini. Untuk periode yang lebih kecil dari tunnel spektrum respon, itu percepatan desain SA harus diambil dari persamaan ini. Jadi semua parameter yang ada untuk membuat percepatan respon spektra terhadap periode waktu atau grafik respon spektrum desain itu bisa kita buat secara manual berdasarkan SNI. Itu ada pada halaman 23. Nah, di sini itu ada pengecualian semua untuk parameter ketika kita membuat grafik ini. Nah, untuk respon spektrum desain itu selain manual bisa kita cari atau bisa kita peroleh di Puskem. Nah, berikut cuplikan cara akses Puskem desain spektra online. Oke, jadi itu ya untuk cuplikan dari Puskem online. Nah, kemudian yang ke-8 kita menentukan koefisien respon seismik. Jadi koefisien respon seismik itu kita peroleh dari parameter SDS dan R, kemudian IE. Jadi apa itu R? Jadi R itu merupakan koefisien modifikasi respon yang kita peroleh dari sistem penahan gaya seismik yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan dinding geser beton bertulang biasa, maka R yang kita pakai itu 4. Nah, kemudian untuk IE, jadi IE itu sebelumnya sudah kita cari untuk faktor keutamaan gempa ya. Jadi IE itu nilai faktor keutamaan gempa. Kemudian nilai SDS juga sudah kita peroleh. Nah, maka nilai CS itu bisa kita dapatkan ya. Nah, kemudian nilai CS itu harus tidak kurang dari persamaan berikut. Jadi rentangnya itu dari 0,044 sampai 0,01.
Seperti itu. Jadi sebagai tambahan untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih dari 0,6, maka CS harus tidak kurang dari persamaan berikut. Nah, jadi banyak ketentuan untuk nilai CS ini. Oke, lanjut. Untuk lebih jelasnya lagi, ada pada SNI halaman 54. Nah, kemudian yang ke-9 itu kita mencari nilai geser dasar seismik. Nah, ini yang mau kita cari ya. Jadi nilai V itu kita peroleh dari koefisien respons seismik CS tadi dikalikan dengan berat seismik efektif menurut 772 ini pada SNI ya. Jadi untuk berat seismik atau berat bangunan, ini berat bangunan itu kita peroleh dari SAP. Dimana untuk berat total bangunan itu plus beban hidupnya sebesar berapa. Ini dari perhitungan SAP atau output dari SAP bisa kita cari. Nah, kita tinggal kalikan saja CS kali dengan berat total bangunan, maka diperoleh 425,0375 kN. Ini misal ya. Nah, jadi saya akan tampilkan cara bagaimana mencari nilai berat bangunan pada SAP. Oke, ini adalah SAP. Nah, kemudian ini misalkan contoh bangunan yang akan kita ketahui beratnya. Nah, pertama kita pastikan dulu bahwa yang akan kita cari berat ini harus sudah di run analysis. Jadi kita run analysis dulu. Run now. Nah, kemudian barulah kita mencari berat dengan cara display, kemudian show table. Nah, di sini ada material list. Nah, kalau kita mau cari berat total bangunan artinya semuanya kita blok. Kita blok Ctrl A, kemudian display, show table. Ini ada material list, kita centang. Oke. Nah, di sini ada total weight. Ini sesuai satuan. Jadi satuan yang kita gunakan itu dalam kilo. Ini untuk total weight. Nah, kemudian kalau kita mau berat bangunannya untuk arah apa gitu, X-nya. Nah, tinggal kita select bagian yang mau kita cari beratnya. Misalkan per lantai biasanya. Untuk berat per lantai berarti itu terhadap XY. Nah, XY seperti ini. Nah, kita tinggal blok saja. Kita kembalikan dulu ya. Nah, kita ganti di sini jadi view, set 3D view, aperture 1. Nah, kita mau cari di lantai 3, per lantai yang lantai 3. Kita blok. Kemudian untuk kolomnya juga. Nah, berarti kan sudah terselect untuk kolom dan per lantai. Kemudian sama kita display, show table, kemudian ini yang tadi ini untuk total weight atau berat total pada lantai ke-3. Jadi untuk berat bangunan sudah bisa kita peroleh ya dari SAP. Nah, saya sarankan untuk berat bangunan itu jangan lupa kita lihat di sumber beban atau sumber massa di source mass itu pada SAP. Jangan lupa kalau misalkan kita gunakan sebagai load untuk pembebanan pak lantai itu kita centang sumber masanya juga dari pembebanan, bukan hanya dari berat sendiri lantai, begitu ya. Nanti pada tutorial setelah ini mungkin saya akan bahas juga untuk mass source atau sumber masanya. Nah, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir itu kita menghitung distribusi gaya gempa lateral. Nah, yang pertama kita harus dulu mencari koefisien K. Koefisien K itu eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut ini, bergantung pada lantai juga ya. Jadi kalau kita mau cari nilai K itu terlebih dahulu kita cari nilai periode fundamental T-nya. Nah, kemudian setelah itu kita cari dengan periode, misalkan periode yang kita peroleh dari nilai TA itu 0,1 kali N atau jumlah lantai atau jumlah tingkat.
Misalkan ya kita mau desain 5 lantai, 5 dikali 0,1 0,5 detik. Nah, untuk periode yang sebesar 0,5 detik, maka K yang kita peroleh itu 1. Nah, untuk rentang lainnya itu bisa kita interpolasi secara linear. Nah, ini untuk rentang-rentang atau intervalnya. Nah, kemudian mencari nilai CVX dan nilai gaya gempa lateral Fx. Jadi CVX itu, nah kita bisa cari menggunakan Excel. Jadi saya akan jelaskan isi Excel ini. Jadi untuk WI itu adalah berat per lantai. Misalkan untuk lantai 5 itu terinclude kolom dan pak lantai itu beratnya berapa, dan juga beban hidup ya. Nah, kemudian untuk nilai HI itu adalah tinggi dari elevasi 0. Jadi tingginya lantai 5 itu 18 meter. Untuk K semuanya sama ya, 1. Nah, untuk HI kali K, jadi tinggi yang kita peroleh itu dipangkatkan K. Pangkat 1 tetap 18. Kemudian berat per lantai dikalikan HI kali K. Maka kita peroleh ini. Kemudian CVX itu rumusnya ini. Yang ini, yang kolom WI kali HI pangkat K, itu kita perkan dengan sigma WI HI K. Jadi sigma dari ini atau totalnya kita perkan, diperoleh ini. Maka kalau kita totalkan untuk CVX semua lantai itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian untuk Fx atau per lantai gaya lateral per lantainya kita peroleh dengan mengkalikan nilai CVX dikali dengan V. Jadi nilai CVX ini kita kalikan dengan gaya seismik pada dasar atau gaya Bezier-nya. Gaya Bezier yang kita peroleh di sini itu sebesar 425 kN. Nah, tinggal kita kalikan dengan CVX, maka kita peroleh gaya lateral masing-masing per lantai. Nah, jadi gaya inilah yang kita input sebagai beban join pada SAP. Jadi Fx5 berarti kan yang lantai 5 ini sebesar 143,7756 pada beban join di gedung yang akan kita rencanakan. Mungkin untuk cara input beban join itu pada tutorial pemula itu semuanya sudah saya jelaskan bagaimana cara input beban join pada SAP. Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai Fx. Untuk Fx5, Fx4, 321 tergantung banyaknya lantai yang kita gunakan. Oke. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis gempa dinamik, itu respons spektrum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.